Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Mardana Hermaya. Saya tinggal di Kampung Saung Kedung, Desa Talaga, Kecamatan Ajak. Di sini saya hanya ingin mempertanyakan untuk terkait masalah program Sandes Padat Karya. Itu sejauh apa sih? Apakah programnya memang sudah sesuai sisdur dan prosedurnya? Jadi hanya singkat cerita, saya akan memberitahukan kronologis singkat saja, karena kalau untuk dibicarakan panjang ya. Panjang karena di sini kita baca kejanggalan-kejanggalannya ya. Oke. Suatu hari itu RT Jemari dan Jack datang ke kampung Saung Kedung. Di situ mereka uh, menyambangi rumah-rumah yang mendapatkan bantuan Sandes Padat Karya. Di sini di kampung Saung Kedung sini itu ada 3 warga, 3 masyarakat yang mendapatkan bantuan. Yang pertama itu Badrudin, yang kedua itu Ibua, yang ketiga itu Masif. Nah, mereka datang ke sini untuk mencari tukang, dalam arti untuk mengerjakan program bangunan tersebut, karena memang bangunan tersebut harus dikerjakan sesuai dengan prosedur yang seharusnya ada mekanismenya di Kementerian PUPR. Untuk Badrudin sendiri itu untuk petukangnya itu Ahmad Fatullah, itu selaku RT, dan untuk di Ibu itu Sawiri, di Mangasip itu anaknya sendiri yaitu bernama Suryadi. Di sini kita tadinya tidak ada pemikiran apa-apa, tapi ketika uh, Jack menyuruh saya untuk mengawasi, takut kurang butuh apa gitu, itu saya alhamdulillah berarti saya masih bisa ikut terlibat di dalam uh, pengerjaan atau pengawasan di uh, Sandes Padat Karya di Kampung Saung Kedung. Ini untuk Saung Kedung saja. Nah, ketika obrolan itu Jack berbicara, tenang saja kalau sudah beres itu ada buat ya buat saya sendiri dan RT RW untuk menikmati atau merasakan. Di situ saya berpikir ada apa di sini. Saya menanyakan untuk pendamping desanya dalam arti TPL dari Kementerian PUPR itu pas siapa, Pak Arif. Dan untuk ketua KSM-nya ternyata di sini KSM-nya adalah Muhammad Sidik yang selaku dia pun menjabat sebagai ketua BPD di Desa Talaga. Di sini yang sangat saya sayangkan itu tidak ada keterbukaan. Tidak ada keterbukaan dari anggaran berapa dan untuk nilai satu titik itu berapa, itu tidak ada. Bahkan untuk materialnya pun itu dikirim tidak dikirim untuk satu titik, tapi 3 titik ini dikumpulkan satu. Contoh kayak pasir, batu bata, semen, segala itu kumpulkan satu titik dan mereka uh, harus mengambilnya sendiri gitu. Yang seharusnya ini menurut pendapat saya, yang seharusnya dikirimlah material ke penerima bantuan tersebut agar tidak terjadi keributan atau apa. Nah, di samping itu saya juga menanyakan untuk pendamping itu siapa pendamping TPL-nya itu, dan mereka juga tidak menyebutkan, hanya menyebutkan Pak Arif. Setelah lama dan saya menanyakan untuk masalah biaya upah pekerjanya itu berapa, ternyata memang bervariasi. Untuk yang satu titik aja 2,5 juta, dan yang tidak komplit hanya speed tank dan seluruh penyudur di kamar mandi itu hanya 2 juta. Itu pun masih dipotong untuk penggalian speed tank sebesar 300.000. Itu rata-rata, saya tidak tahu berapa ya, tapi untuk yang saya awasi di sini memang rata-rata 300.000, khususnya untuk daerah Saung Gedung. Akhirnya saya
ingin menanyakan. Saya lari ke Perkim Kabupaten dan mereka tidak mengeluarkan masalah bantuan sandes pada negara, dan saya melalui dan saya lari ke PUPR ke kabupaten, dan mereka pun bicaranya tidak tahu apa-apa, seolah-olah saya dipimpong. Seolah-olah saya seperti ada apa di sini. Dan akhirnya saya browsing di internet, ternyata adalah keputusan kementerian terkait masalah sandes padat karya. Di situ sungguh luar biasa sekali ketika saya lihat anggaran-anggarannya, dan di situ anggaran dari Kementerian PUPR itu 500 juta. Di situ itu 500 juta itu dibagi untuk 60% untuk material, 35% untuk bahan baku, 60% untuk material, 35% untuk upah pekerja, dan 5% untuk operasional. Ketika saya jumlah dari 500 juta untuk material itu 60% itu 300 juta untuk material, dan untuk upah pekerja itu sekitar total itu dari 35% itu sekitar 175 juta, dan untuk operasional pun itu 5% itu bisa dibilang 25 juta. Di sini ada kejanggalannya seperti ini. Untuk biaya petukangan di sini aja, di rumah yang saya sampai sawang gedung yang saya awasi itu paling besarnya 2.500.000, dan paling minimnya itu 2 juta. Itu saya tidak tahu untuk daerah sana, daerah luar. Dan untuk perhitungan saya, kalau misalnya dihitung total dari 50 titik, seharusnya 50 titik, cuman dari KSM berbicara ini 53 titik. Kalau misalnya memang 53 titik itu dikali 25 juta, dikali 2.500.000, itu cuman hanya bantar-bantar 143 juta atau berapa lah, masih banyak sisanya gitu. Dan setelah program ini beres, tiba-tiba Jemari sebagai anggota KSM datang ke rumah, dan itu pun disaksikan oleh RT Ahmad. Ketika itu saya dikasih amplop dengan bahasa salam dari ketua KSM. Setelah itu saya masih ingat hari Kamis, tapi saya lupa tanggalnya berapa, belum lama ini. Dan di situ itu saya langsung rembukan dengan teman-teman saya yang seide dan sepemikiran untuk kemajuan desa Talaga, supaya masyarakat jangan selalu berbodohi saja. Ketika itu kita malam Jumat itu kita datang ke rumah PJS atau PLT sementara itu Kepala Desa itu Bapak Serat. Di situ saya ungkapkan, saya dikasih amplop gini bla bla bla. Saya bilang, saya masih ada itikat baik untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Nah, tetapi ketika PJS desa Bapak Seran itu bilang, ya udah nanti kita kumpulkan, kita mau musyawarah. Yaudah, akhirnya situ saya tenang, mudah-mudahan ini ada keterbukaan. Nah, ketika hari Seninnya kita musyawarah, di situ tidak ada keterbukaan, masih saja ditutupin. Dan akhirnya amplop itu saya serahkan kembali kepada ketua KSM, sudah sidik, yang disaksikan oleh Sekmat, itu Pak Usman. Nah, ketika sudah itu, saya nggak bisa nyebutin namanya. Intinya ada tawaran sebesar 2 juta rupiah untuk saya dan teman-teman saya. Di situ kok ada apa? Sampai bahasa saya tanya, emang ada sisa berapa? Mereka berbicara ada sisanya 38 juta. Itu apa untuk di luar birokrasi, apa sudah birokrasi, itu masih belum ini. Cuman intinya mereka bicara birokrasi. Nah, dari sini saya mohon kepada ibaratnya Kementerian PUPR untuk lebih selektif, untuk lebih ini. Kita hancurkan birokrasi-birokrasi yang benar-benar menyalahi aturan.
mereka sudah bekerja, harusnya mereka bekerja sesuai mandat atau sumpah jabatannya, bukan bekerja untuk dirinya sendiri atau untuk menghasilkan atau keuntungan diri pribadi. Sampai saya juga sudah ke kantor BPW Banten, Provinsi Banten, dan saya kirim surat, itu tidak ada tanggapan sama sekali. Sudah hampir 1 bulan itu tidak ada tanggapan sama sekali dari PUPR, BPWW, BPPW Banten, itu tidak ada tanggapan. Akhirnya saya lari ke Ombudsman, mudah-mudahan ke Ombudsman ini bisa terselesaikan permasalahan ini. Saya minta untuk ke depan ada keterbukaan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat selalu dibodoh-bodohi saja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ingat, kita ini zamannya era globalisasi. Jangan sampai kita ini dipermainkan. Kita tidak ingin seperti itu. Ingat, kita bekerja mengorbankan keluarga untuk masyarakat, untuk membangun Desa Talaga, agar Desa Talaga lebih bersih dan tidak banyak oknum-oknum yang ingin bermain di Desa Talaga. Banyak kekurangan di Desa Talaga yang mungkin pemerintah pusat, kabupaten, provinsi juga harus mengetahuinya. Itu. Dan saya juga saya juga memohon kepada Bupati untuk cobalah sekali-sekali tengoklah anaknya, tengoklah Desa Talaga seperti apa. Jangan sampai ini hanya diam-diam saja. Mungkin nanti suatu saat saya akan ketemu dengan Bupati, saya akan bicara. Mudah-mudahan ini sebagai kemajuan atau untuk perubahan untuk Desa Talaga. Bahwa di Talaga itu masih ada orang peduli dan masih ada orang yang tidak buta dan tidak tuli dan tidak bisa mendengar. Saya banyak yang berkeluh kesah kepada saya, bla 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 bla, tapi saya tidak bisa disebutkan di sini. Dan intinya saya minta supaya ini tanggapi dengan serius karena ini menyangkut uang negara. Atas katanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.